إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm atau belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun seorang muslim atau seorang muslimah telah meninggal dunia. Di antara karunia, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan. Yang apabila pintu-pintu kebaikan ini dilakukan, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang terus mengalir. Karena kita meyakini sebagai orang yang beriman, kita tidak lama di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan diberikan balasan dari amalan-amalan kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghukumi setiap orang itu pasti akan mati. Hatta orang-orang kafir, walaupun seperti orang-orang kafir mereka juga percaya mereka akan mati. Hanya saja orang-orang kafir mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Inilah yang membedakan antara mukmin dan kafir. Orang yang beriman, mempercayai, meyakini bahwasanya nanti akan ada hari pembalasan, hari kebangkitan, hari ditimbangnya amal, hari diterimanya buku catatan amal dan seterusnya yang berujung kepada surga atau naudzubillah berujung kepada neraka. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan tentang amalan-amalan yang apabila kita kerjakan pahalanya akan terus kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. Ada 7 macam amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun si hamba itu sudah di alam kuburnya, walaupun si hamba itu sudah di alam barzakh. Kemudian Nabi menyebutkan satu persatu.
Man 'allama ilman, yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahran, atau orang-orang yang mengalirkan sungai. Au hafara bi'ran, atau orang-orang yang menggali sumur. Au gharasa nakhlan, atau orang-orang yang menanam pohon kurma. Au bana masjidan, atau orang-orang yang membangun masjid. Au warrasa mushafan, atau orang-orang yang mewakafkan mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah kematiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sekarang kita akan membahas satu persatu amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Di situ dalam hadis yang mulia ini Nabi menyebutkan ada 7 amalan, yaitu yang apabila dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah dengan izin Allah, pahalanya akan terus dia dapatkan walaupun si muslim atau si muslimah ini sudah tiada. Yang pertama kata Nabi, man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Tentunya ilmu yang di sini yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu yang menjelaskan tentang akidah yang benar. Ilmu yang mengajarkan kepada kita ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang membedakan antara halal dan haram. Ilmu yang mengajarkan kepada kita mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Ini adalah ilmu yang apabila diajarkan kepada orang lain, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang berilmu itu sudah meninggal dunia. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang berilmu ketika mereka mengajarkan ilmunya, ketika ilmunya itu diamalkan oleh muridnya, ketika ilmunya itu dipraktekkan oleh anak didiknya, maka si guru ini akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita punya ilmu walaupun sedikit, tetap kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang lain, kita share ilmu kita supaya ada orang lain yang ikut mengamalkan, supaya ada orang lain yang ikut mendapatkan hidayah melalui tangan kita. Ya. Jangankan jauh-jauh, kita jangan berpikir yang sulit-sulit. Kalau kita bisa ngaji, kita bisa baca Al-Quran, maka ajarkan kepada anak-anak kecil agar mereka bisa membaca Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis yang sering kita dengar atau pernah kita baca, Nabi SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mau ngaji. Belajar Al-Quran di sini adalah belajar cara membacanya yang benar, belajar tafsirnya, kemudian diamalkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi Nabi tidak berhenti pada orang yang belajar Al-Quran. Setelah belajar, dapat ilmu, wa 'allamah, maka dia ajarkan kepada yang lainnya. Ya, dia sebarkan ilmunya. Dia belajar tajwid, maka dia ajarkan sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika orang itu mengajarkan Al-Quran, dia punya murid, katakanlah muridnya 10 anak-anak TPA, ya anak-anak yang masih TK, diajari ngaji, diajari baca Al-Fatihah yang benar, diajari hafalan surat-surat pendek, diajari doa-doa yang sesuai dengan sunnah, doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa masuk masjid, doa keluar masjid. Jadi anak-anak ini ketika mereka masih kecil, kita ajari doa-doa yang sesuai dengan sunnah. Ketika anak ini mengamalkan, terus anak ini terus tumbuh dewasa, jadi remaja, sampai dia tua dia mengamalkan doa tersebut, maka orang yang mengajarkan dapat apa? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan kita meremehkan kebaikan. Walaupun itu menurut kita sepele, ngajarkan ngaji. Ya kalau kita
mampir atau kita tinggal di dekat masjid atau musola, kemudian mungkin guru TPA-nya lagi berhalangan hadir, ya maka kita luangkan waktu untuk mengajarkan anak-anak tersebut mengaji. Ya, ini pahalanya luar biasa. Pahalanya akan terus mengalir sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para hadirin yang Allah muliakan, ini di antara keutamaan orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu ini ketika mereka menyampaikan ilmu baik dengan materi, dengan ceramah, dengan kajian, ada di antara orang yang berilmu ini mereka nulis buku, nulis kitab, ya. Jadi ketika orang yang berilmu ini sudah tiada, sudah berpindah ke alam kubur, ketika buku-bukunya dibaca, buku-bukunya dipelajari oleh kaum muslimin, maka orang yang berilmu ini tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebut saja Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi seorang ulama yang terkenal dengan kitab beliau yang sangat masyhur, yaitu Riyadus Shalihin. Al-Imam Nawawi ketika beliau menyusun kitab ini, itu beliau enggak kebayang bahwasanya kitab Riyadus Shalihin ini akan dibaca oleh kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang mempelajarinya, ya. Jadi bahkan kitab Riyadus Shalihin ini itu diterima di semua kalangan. Jadi hampir setiap rumah kaum muslimin itu ada Riyadus Shalihin, ya. Jadi hampir di setiap rumah kaum muslimin itu ada Al-Qur'an, ada Riyadus Shalihin ini. Jadi ketika Riyadus Shalihin ini isinya hadis-hadis Nabi dengan beberapa macam pembahasan, ketika Riyadus Shalihin ini dibaca, dipelajari, maka Al-Imam An-Nawawi terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga ketika orang yang berilmu, dia menyampaikan ceramah, dia menyampaikan kajian, kemudian direkam, kemudian dimasukkan ke YouTube. Kalau sekarang kan zamannya zaman YouTube, ya. Kalau dulu kan kaset yang pita itu, Pak, ya. Kaset pita, kemudian ada tape recorder, itu zaman dulu. Sekarang sudah enggak kepakai, sudah tergerus dengan kemajuan zaman. Jadi ketika ada seorang muslim, seorang muslimah, dia mengambil manfaat dari ceramah seorang ustadz, ceramah seorang yang berilmu, kemudian orang tersebut mengamalkan isi ceramah tersebut, maka si ustadz atau si orang yang berilmu ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini fasilitas, ini sarana yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya di zaman kita, dengan adanya fasilitas-fasilitas untuk bisa menyebarkan ilmu agama, ya. Setiap buku yang dibaca, setiap kajian yang disampaikan, kalau ada orang yang mengamalkan, ada orang yang mempraktekkan, maka yang mengajarkan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi orang-orang yang ilmunya terbatas, ilmunya kita pas-pasan, tapi kita punya harta. Allah ngasih kita harta yang lebih. Allah ngasih harta, Allah nitipkan kepada kita harta melebihi dari kecukupan. Maka kita bisa membantu untuk membeli kitab-kitab, membeli buku-buku yang bermanfaat. Kemudian kita taruh di masjid, kita taruh di perpustakaan sekolah, ya. Yang dengan harapan buku ini akan dibaca oleh kaum muslimin, dibaca oleh anak-anak di sekolah tersebut. Ini juga insya Allah mendatangkan pahala. Ya, terkadang ada orang berilmu, dia punya ilmu, dia nulis buku, tapi orang berilmu ini nggak punya harta atau hartanya nggak cukup untuk mencetak buku, untuk memperbanyak bukunya, untuk menyebarkan kitabnya dan sebagainya. Maka di sini perlu tolong menolong, perlu ta'awun antara orang yang berilmu dengan orang yang memiliki harta. Orang yang berilmu dia nulis, ya. Kemudian orang yang berharta ini mencetak bukunya, diperbanyak, kemudian disebarkan secara gratis. Ya, insya Allah sama-sama dapat pahala yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jadi mengajarkan ilmu. Bagaimana dengan ilmu dunia? Ya. Karena yang kita bicarakan dari awal tadi adalah ilmu agama, dan ini ilmu yang memang sangat-sangat urgen. Adapun dengan ilmu dunia, maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin, beliau pernah ditanya, bagaimana kalau orang itu mengajarkan ilmu dunia kepada orang lain, apakah dia mendapatkan pahala yang mengalir? Selama ilmu itu bukan ilmu yang bertentangan dengan Islam, maka semoga, ya kurang lebih jawaban Syekh Utsaimin, semoga orang yang mengajarkan itu juga dapat pahala yang mengalir. Ya, misalnya kita punya keahlian masak, kemudian kita ajarkan sama orang, kemudian orang ini jadi pintar masak, dia cari rezeki dari keahlian dia masak, kemudian dapat rezeki. Orang yang mengajarkan masak ini insya Allah dengan izin Allah dapat pahala. Ini kurang lebih penjelasan atau fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita pintar apa dari ke dunia? Kita pintar kelistrikan, kita ajarkan kepada orang lain. Ya.
kemudian orang tersebut pintar masalah listrik, kemudian dia cari rezeki dengan ilmunya tersebut, maka orang yang mengajarkan dengan izin Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu mengajarkan ilmu. Jadi banyak ya. Ini kita usahakan kita bisa meraih poin yang pertama dari amalan-amalan, dari ibadah-ibadah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir ya, walaupun kita sudah meninggal dunia, baik itu dengan mencetak buku, mencetak buku-buku kecil, buku-buku saku ya, buku tentang sifat salat Nabi, buku tentang doa-doa zikir pagi dan petang, itu kita perbanyak ya, kita bagikan secara gratis supaya orang itu tahu, supaya orang itu mengerti, oh ini doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara amalan-amalan yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu Nabi SAW mengatakan au ajra nahron, atau orang yang mengalirkan sungai yang telah mati ya. Jadi maksudnya kalau kita mendapatkan di sebuah perkampungan atau di sebuah pedesaan, di situ ada air sungai, kok air sungainya ini enggak mengalir, mampet gitu ya, atau tersumbat, maka kita berusaha untuk berkoordinasi dengan warga sekitar, berkoordinasi dengan RT RW sekitar supaya bagaimana sungai ini bisa mengalir ya. Jadi para jemaah, kalau sungai itu mengalir, banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari air sungai tersebut. Mungkin untuk mencuci baju, mungkin untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya, mungkin untuk memberikan atau untuk masak, yaitu banyak. Apalagi kalau sungai itu airnya jernih ya, airnya itu masih bersih ya, beda dengan sungai-sungai di perkotaan yang sudah warnanya itu masya Allah sudah hitam dan sebagainya ya. Jadi kalau sungai itu kok kita lihat airnya kok mampet, airnya itu tersumbat, atau airnya itu kotor, banyak sampahnya, maka kita pikir bagaimana caranya air sungai ini bisa memberikan manfaat kepada penduduk sekitar ya. Kita cari cara dengan mungkin menghubungi pemerintah setempat atau apalah, yang penting air ini bisa terus mengalir ya, sampai dimanapun air itu mengalir, dan banyak orang-orang, banyak hewan atau binatang yang bisa mengambil manfaat dari air tersebut, karena air ini kebutuhan primer. Setiap makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, ini semuanya butuh sama air ya. Jadi kalau air sungai itu kok mampet, ini kan sayang, kok dibiarkan saja, maka ini sangat disayangkan ya. Kalau ada seorang muslim atau seorang muslimah, dia punya andil, dia punya peran dalam mengalirkan air sungai yang telah mati, yang sudah tidak lama mengalir, maka ketika air sungai itu terus mengalir dan banyak orang yang mendapatkan manfaat, maka dengan izin Allah orang seperti ini akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama sungai itu dimanfaatkan ya, selama air sungai itu dimanfaatkan sama kaum muslimin atau orang-orang yang masih hidup. Ini yang kedua, yaitu mengalirkan sungai yang telah mati ya. Kemudian yang ketiga, di antara amalan-amalan yang dengan izin Allah pahalanya akan terus kita dapatkan di buku catatan amal kita ya, karena amalan ini kan masuk ke buku catatan amal ya, yang akan kita dapatkan di hari kiamat ya. Buku catatan ini akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau orang-orang yang beriman ya, orang yang beriman, mereka mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya ya. Yang ketiga, sebagaimana sabda Nabi, orang-orang yang mendapatkan pahala yang terus mengalir adalah menggali sumur ya, mengebor sumur ya. Jadi kalau kita cari di tempat-tempat terutama yang di situ rawan kekeringan ya, apalagi kalau musim kemarau, kemudian di tempat itu belum ada sumber air, maka coba kita kumpulkan dana ya, kita patungan donasi untuk menggali sumur bor ya, di daerah-daerah yang memang kurang sumber air, daerah-daerah yang rawan akan kekeringan ketika musim kemarau itu tiba ya. Jadi ketika orang itu menggali sumur, satu orang ya, dia menyisihkan hartanya untuk menggali sumur bor, kemudian bisa digali sumur dan sumur itu mengeluarkan air, maka selama sumur ini dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar, insya Allah orang yang menggali sumur ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala selama sumur itu digunakan ya. Jadi jangankan kita gali sumur ya, ini sebagai contoh.
Di dalam hadis yang lain pernah disebutkan, Nabi SAW pernah menyebutkan, bainama rajulun bitariqin istada alaihil atash. Ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Ya, laki-laki ini kehausan. Laki-laki ini sudah ngelak ya, haus, dahaganya mencekik leher, kehausan. Dan kebetulan dia kehabisan bekal. Dia mau beli minum itu enggak ada orang yang lewat. Pokoknya sepi. Kemudian laki-laki tersebut mendapatkan sebuah sumur, ya sumur. Akhirnya karena orang ini kehausan, kalau dia enggak minum itu mungkin kemungkinan 100% dia mati. Maka laki-laki itu turun ke sumur. Ya, ini enggak ada pilihan lain. Di depannya cuma ada sumur, enggak ada orang jualan air. Enggak ada orang yang memberikan pertolongan ngasih air, enggak ada. Laki-laki tersebut turun ke sumur, kemudian dia minum dari air sumur tersebut. Kemudian ketika dia selesai hilang rasa hausnya, dia naik, ya merangkak ke atas. Kemudian dia keluar dari sumur, tiba-tiba laki-laki tersebut mendapatkan seekor anjing yang sedang kehausan. Seekor anjing yang sedang kehausan. Ya. Kemudian laki-laki tersebut berkata dengan dirinya sendiri, kelihatannya anjing ini sedang kehausan seperti yang barusan aku alami. Ya. Rasa haus itu kan nggak enak. Ya, jadi laki-laki ini merasakan gak enaknya haus itu bagaimana rasanya. Dan dia mendapatkan ada seekor anjing di hadapannya ketika orang laki-laki ini keluar dari sumur, maka laki-laki ini berkata, sepertinya anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku alami barusan. Ya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Dia turun lagi ke sumur. Untuk ngambil air. Ya. Fanazalal bi'ra. Dan laki-laki tersebut ketika turun ke sumur memang enggak ada ember, enggak ada timba, enggak ada gayung, enggak ada kresek. Jadi bingung. Laki-laki ini ingin memberikan minum kepada seekor apa tadi? Seekor anjing. Tapi dia enggak punya alat. Enggak punya alat untuk membawa air itu ke atas. Namanya sumur kan turun dulu baru ke atas lagi. Akhirnya laki-laki ini dia enggak kehabisan akal. Dia copot sepatunya itu diisi sama air, kemudian digigit dengan giginya, jadi sambil gigit sepatu gitu ya isinya air, kemudian dia manjat ke atas. Sampai selesai keluar dari sumur, kemudian laki-laki ini pun memberikan minum kepada anjing yang kehausan tadi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Allah yang Maha mengetahui. Ketika Allah mengetahui laki-laki ini memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada laki-laki ini. Faghafara lahu. Kemudian Allah mengampuni dosa laki-laki tersebut. Ya. Bayangkan, jadi laki-laki ini dia enggak mengeluarkan duit 1 rupiah pun. Laki-laki ini enggak mengeluarkan duit $1 pun. Enggak mengeluarkan duit sepeser pun. Dia cuman modal airnya gratis, air sumur, cuman dia modalnya keikhlasan. Ya. Dia modalnya kesungguhan, dia pengen nolong seekor anjing yang sedang kehausan. Ya. Padahal kita tahu sendiri anjing ini kan binatang yang najis. Najisnya najis mughallad, najisnya berat. Ya. Tapi laki-laki ini enggak perhatian, yang penting ini anjing, ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh pertolongan, butuh air untuk bisa dia minum supaya dia bisa melanjutkan kehidupannya. Ya. Jadi kalau dengan memberikan minum kepada seekor anjing, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Asy-Syakur itu Maha membalas kebaikan. Ya. Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kalau hanya dengan memberikan minum kepada seekor anjing, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman, seorang muslim dan muslimah. Lantas bagaimana kalau ada seorang muslim dan muslimah ngebor sumur? Ya, ngebor sumur, sumurnya keluar air, airnya jernih. Kemudian di situ banyak hewan yang ngambil air untuk minum. Ada kucing, ada kambing, ya, ada sapi. Itu berapa banyak air yang bisa diminum? Ya, belum lagi manusia. Manusia itu kalau ada sumur di situ senang mereka. Ya, terutama daerah-daerah pedesaan yang belum ada PDAM, itu senangnya bukan main kalau ada sumur.
sumur yang masih nyumber airnya. Mereka bisa cuci baju, mereka bisa mandi, mereka bisa masak, mereka bisa minum, pokoknya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, ini pahala luar biasa. Ya, ini pahala luar biasa yang Allah janjikan dan juga dijanjikan oleh Rasul bagi orang-orang yang mau perhatian, mau peduli ya kepada saudara-saudaranya yang memang kekurangan air, yang sulit untuk mendapatkan air bersih itu sulit ya, mati-matian untuk cari air bersih. Terkadang orang kan harus berjalan jauh Pak ya. Ya, perjalanan jauh atau mungkin pakai motor atau pakai apalah untuk bisa mendapatkan air bersih, beberapa jerigen ya, untuk untuk kebutuhan sehari-hari. Maka seandainya kalau di situ diborkan sumur ya, itu luar biasa. Ya, pahalanya insya Allah akan terus mengalir. Namanya sumur kan insya Allah akan terus dimanfaatkan. Ya, ya mungkin kita mati, kita sudah tiada, kita sudah meninggal. Kalau sumur itu terus dimanfaatkan sama penduduk sekitar, maka pahala itu akan terus kita dapatkan. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga misalnya terkadang kita ini bisa dikiaskan ya. Kalau kita kesulitan cari sumur karena menggali sumur, ngebor sumur itu biayanya terlalu besar. Ya, mungkin uang kita belum cukup, ya kita bisa patungan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Ya, Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, maka patungan, maka kita cari tempat yang butuh sumur, maka kemudian bor sumur di situ. Ya, bahkan kalau kita lihat saudara-saudara kita di negeri yang lain, ya seperti yang pernah saya tahu dengan mata kepala saya sendiri, ada orang-orang di Uni Emirat Arab. Ya, mereka punya yayasan namanya Darul Bir. Cabangnya di Indonesia namanya Minhajus Sunnah di Surabaya, di Istai Ali. Itu ada kantornya Minhajus Sunnah. Jadi di mereka ini itu cari tempat-tempat yang butuh sumur. Cari tempat-tempat yang butuh sumur, digalikan sumur, diborkan sumur gratis. Ya. Yang penting kita laporkan ke yayasan tersebut, di tempat ini butuh sumur. Ya. Nanti disurvei sama yayasan tersebut, sama Yayasan Minhajus Sunnah di Surabaya. Disurvei kalau memang pas, maka digalikan sumur gratis ya. Kemudian tentunya didokumentasikan ya untuk sebagai bukti ya. Itu cuma-cuma gratis. Ini bayangkan bagaimana orang-orang di negeri lain, saudara-saudara kita sesama muslim, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berlomba-lomba dalam ketaatan. Mereka enggak mau diem. Mereka punya harta lebih, mereka cari, mereka gunakan untuk ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, di antaranya menggali sumur. Ya, mereka cari. Ya, bukan hanya di Indonesia, mungkin di Afrika yang sering kekeringan, ya sering jarang turun hujan, atau di negeri-negeri yang lain, negeri kaum muslimin. Ya, ini contoh yang nyata para jamaah. Bagaimana mereka itu berlomba-lomba untuk menggali sumur, mengebor sumur demi mendapatkan pahala yang terus mengalir. Atau bisa juga misalnya begini. Di sebuah masjid, di sebuah mushola itu belum ada tempat air ya. Misalnya kalau kita beli dispenser atau kita suplai masjid atau mushola dengan air mineral ya, 1 dus, 2 dus, atau apalagi kita sediakan dispenser atau kita sediakan kulkas kecil gitu ya, sehingga setiap orang yang mampir, yang sholat di masjid tersebut atau sholat di mushola tersebut, ketika dia haus, dia bisa ngambil air mineral tersebut gratis, secara cuma-cuma. Ya, ini bisa, insya Allah ini mudah-mudahan amalan seperti ini juga bisa mendatangkan pahala yang terus terus mengalir. Selama kulkas itu, selama dispenser itu tetap digunakan, ya, tetap digunakan. Ya, ini juga dilakukan oleh yayasan yang saya sebutkan tadi, Yayasan Minhajus Sunnah. Mereka itu bagi-bagi dispenser. Bagi-bagi dispenser gratis cuma-cuma ya, untuk disebarkan di sekolah-sekolah ya, di taman-taman pendidikan, di masjid-masjid, di mushola. Karena dengan hal tersebut insya Allah pahalanya akan mengalir ya. Orang-orang mampir ke masjid, kebetulan dia lagi haus ya, dia enggak bawa bekal air mineral, maka dia bisa ngambil di situ secara cuma-cuma dan dapat pahala. Kalau kita kembali kepada hadis tadi ya, kalau ada seorang muslim dan muslimah, ada seorang muslim ngasih minum seekor anjing, itu pahalanya luar biasa. Bagaimana kalau kita ngasih minum kepada orang manusia ini yang kehausan? Ya, manusia ini makhluk yang mulia.
makhluk yang walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Ya, manusia lebih mulia daripada binatang. Kalau dengan ngasih minum kepada binatang itu Allah ngampuni dosa seseorang, bagaimana kalau ada orang ngasih minum kepada seorang manusia yang kehausan, walaupun orang kafir, walaupun dia kafir, kita kasih minum. Ya, ini luar biasa. Apalagi kalau kita ngasih minum kepada orang-orang yang berbuka puasa, ini luar biasa lagi. Ya, jadi sediakan kulkas kecil atau dispenser atau air mineral yang di situ kaum muslimin dengan mudah mengambilnya. Kalau hari Senin Kamis misalnya ada yang sedang puasa, maka dia bisa ngambil air tersebut secara gratis. Ya, kita dapat pahala memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, walaupun satu teguk air. Insya Allah mudah-mudahan dapat pahala orang seperti orang puasa tadi. Ya, kita nggak tahu para jamaah. Yang penting kita sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Masjid ini kita suplai 1 dus, 2 dus, masjid itu kita suplai lagi. Ini nggak usah hitung-hitungan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, dan Allah Asy-Syakur. Allah akan membalas kebaikan kita. Mungkin kita lupa. Kita berbuat baik itu sebanyak-banyaknya. Ya, dan kita lupakan kebaikan kita. Jangan kita ungkit-ungkit. Kalau sudah berbuat baik, lupakan. Jangan diungkit-ungkit. Ya, jangan diiling-iling. Kalau berbuat baik itu jangan diiling-iling. Kenapa? Kalau kita ungkit-ungkit kebaikan kita ingat-ingat kebaikan kita, khawatir nanti kita sombong, khawatir nanti kita ujub, bangga dengan diri kita. Saya sudah ini, sudah itu. Jangan. Yang namanya kebaikan kerjakan secara ikhlas sesuai dengan sunnah, lupakan. Ya. Tetap kebaikan itu akan ada catatannya. Kebaikan itu akan ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan seberat biji sawi, ini terjemahannya, maka dia akan mendapatkan, melihat balasannya, khairan yarah, di hari kiamat. Ada yang menyebutkan faman ya'mal misqala dzarrah. Dzarrah itu ada yang mengatakan di antara ahli ilmu, kalau kita lihat jendela, ada sinar matahari masuk, ya, melalui jendela kan ada partikel-partikel kecil yang berterbangan itu ya. Kecil itu kan. Itu kalau kita tangkap kan sulit. Itu namanya zarrah, ya. Partikel-partikel kecil yang berterbangan ketika sinar matahari masuk ke jendela rumah kita, itu ada partikel-partikel kecil berterbangan. Ini namanya zarrah. Ada yang mentafsirkan zarrah ya seperti itu, sangat kecil. Ya. Jadi kebaikan apapun, walaupun kita ngasih air mineral ya, yang 250, yang 600 ml, itu akan ada ganjarannya. Enggak usah khawatir. Ya. Orang kehausan kita kasih minum, kita dapat pahala. Apalagi kita sediakan sumur bor, kita sediakan dispenser, kulkas kecil untuk di tempat-tempat umum, fasilitas umum, banyak orang yang mengambil manfaat. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kembali kepada hadis yang di awal tadi, yaitu di antara amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, yang pertama mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai yang mati, yang ketiga menggali sumur, yang keempat au ghorosa nakhlan, atau orang yang menanam pohon kurma. Ya, menanam pohon kurma. Di sini mungkin ada yang bertanya, loh, kalau kita di Indonesia sulit menanam pohon kurma. Ya. Karena enggak kondusif tanahnya, enggak cocok dan sebagainya, ya. Maka di sini Nabi SAW memberikan permisalan, memberikan contoh, ya, yaitu kalau orang-orang Arab di tanah-tanah Arab seperti Saudi, di Mesir, di Sudan, itu hendaknya mereka yang punya tanah lebih, yang punya tanah nganggur, itu ditanami pohon kurma. Ya, pohon kurma ketika tumbuh maka bisa dijadikan tempat untuk berteduh kalau orang itu kepanasan. Ya, atau pohon kurma kalau dia pohon ini berbuah, buahnya dibagi-bagikan gratis. Setiap orang yang lewat silakan ngambil buahnya gratis. Ya, itu bisa jadi amal jariyah, amal yang terus mengalir pahalanya selama pohon kurma ini terus tumbuh. Ya. Begitu juga misalnya kita di Indonesia, ya, di Madura ini kira-kira pohon apa yang gampang tumbuh? Kita tanam itu ya. Apalagi kita punya tanah strategis di pinggir jalan, banyak orang lewat lalu lalang di situ, maka kita tanam. Ya. Buah tanaman apa yang kira-kiranya cepat tumbuh, ya bisa jadi pohon yang rindang. Kalau ada orang kepanasan, orang naik motor bisa istirahat berteduh di bawah pohon tersebut. Atau ada orang yang mungkin kelapar,
dia bisa mengambil buah dari pohon tersebut secara cuma-cuma, maka insya Allah itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Ya, pahalanya terus mengalir. Ini luar biasa. Jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Mampu menanam pohon, tanam pohon. Ya, gerakan menanam 1 juta pohon. Ya, banyak, sebanyak-banyaknya. Ya, pohon ini bermanfaat. Ya, pohon ini bermanfaat. Kemudian juga itu tadi yang berkaitan dengan au gharasan nakhlan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan pohon kurma? Ya. Jadi pohon kurma ini para jamaah, itu memang pohon yang istimewa. Ya. Pohon yang luar biasa. Jadi pohon kurma ini kalau kita pernah umroh ya atau pernah haji, itu kalau lihat secara langsung pohon kurma ini pohonnya itu meninggi, ya, menjulang tinggi, kemudian batangnya itu keras. Ya. Batangnya itu keras, kuat, kokoh gitu loh. Ini pohon kurma. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, ya, Nabi pernah memberikan perumpamaan orang yang beriman itu seperti pohon kurma. Ya. Orang yang beriman, ya, la yasqutu waraqaha wa innaha masalul muslim. Ada sebuah pohon yang dimana pohon ini seperti kehidupan seorang muslim. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang lain itu memberikan permisalan seorang muslim, seorang mukmin itu kehidupannya seperti pohon kurma. Kok bisa? Maka diantaranya, ya, pohon kurma itu memiliki akar, ya, memiliki batang, memiliki cabang, dan memiliki buah. Ya, begitu pula orang-orang yang beriman. Kalau orang itu dia punya pohon keimanan, dia imannya kuat, imannya kokoh, maka akan menimbulkan buah yang enak. Orang yang beriman berjamaah, kalau orang imannya itu kuat, maka dia akan gampang untuk sedekah. Orang yang beriman, yang imannya kuat itu enggak pelit. Ya. Dia mudah untuk beramal soleh, dia mudah untuk menolong orang, dia mudah untuk membantu korban-korban bencana. Dia akan berkata-kata yang baik, bertutur kata yang sopan. Ini kalau orang itu punya iman kuat. Ya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia berkata baik atau diam. Jadi orang yang beriman itu ibaratnya pohon kurma. Pohon kurma ini punya batang yang mengakar kuat, akar-akarnya kuat di dalam tanah, ya. Kemudian buahnya itu enak. Itulah orang beriman. Kalau orang beriman punya iman yang kuat, maka akan kelihatan. Orang yang punya iman kuat itu kelihatan dalam kehidupannya sehari-hari, kelihatan dalam akhlaknya, ya, kelihatan dalam tutur katanya, kelihatan dalam infaknya. Ya, itu pohon keimanan. Ya, ini diantara gambaran bagaimana Nabi itu memberikan perumpamaan orang yang beriman itu seperti pohon kurma. Ya. Kemudian pohon kurma ini tidak akan bertahan hidup kecuali bila dipelihara dan disiram dengan air. Ya. Maka jika tidak, maka pohon itu akan kering. Ya. Jika ditebang dia akan mati. Begitu pula orang-orang yang beriman. Orang yang beriman para jemaah, yang namanya iman dalam dada, iman dalam hati itu harus kita siram. Ya. Kalau iman ini enggak disiram, enggak dirawat, maka iman ini akan melemah, turun kualitasnya, maka naudzubillah orang itu bisa murtad. Ya. Maka keimanan ini harus disiram. Makanya kan ada istilah siraman rohania. Ada istilah siraman rohani. Ini membuktikan bahwasanya keimanan itu butuh disiram. Seperti pohon kurma. Siraman keimanan itu apa? Siraman keimanan itu dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ya. Kemudian memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengganti siang dan malam secara teratur. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan langit tanpa tiang, yang satu pun tiang yang menyangga. Allah menciptakan langit bi ghairi amadin, tanpa satu tiang pun yang menyangga. Ya. Jadi Rasul menyebutkan perumpamaan orang yang beriman seperti pohon kurma, karena pohon kurma ini perlu disiram. Begitu juga orang yang beriman, imannya perlu disiram dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Yaitu dengan mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat, ya. Jadi kalau kita belajar sirah, belajar sejarah kehidupan Nabi, iman itu insya Allah akan bertambah. Bagaimana perjuangan Nabi dalam berdakwah, bagaimana pengorbanan beliau ketika menyampaikan tauhid, menyampaikan Islam, ya. Itu insya Allah iman ini akan bersemi dalam dada kita, ya. Ini tadi kembali kepada hadis amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, yaitu yang keempat,
adalah orang-orang yang menanam pohon. Kalau Nabi di sini menanam pohon kurma. Kalau di tempat kita, di wilayah kita, maka cari pohon yang sekiranya bisa kita tanam, ya, yang insya Allah nanti kedepannya pohon ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya. Maka ini jangan pelit-pelit untuk menanam pohon, karena insya Allah itu bisa mendatangkan pahala yang terus mengalir. Yang berikutnya, yang kelima, ya, di antara amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, yang kelima adalah aubana masjidan, ya, atau orang-orang yang membangun masjid. Ya, ini keutamaan orang yang bangun masjid dari nol, ya, membangun masjid ini dari nol, dari awal, dari pondasi, atau dia mulai dari wakaf tanah. Saya punya tanah ini, saya punya tanah nganggur, ya, saya sudah cukup, alhamdulillah, anak-anak saya sudah cukup, maka tanah ini saya wakafkan untuk dibangun masjid. Ini luar biasa. Sekali lagi, yayasan yang ini bukan promosi yayasan, memang ini yayasan kebaikan. Ini yayasan yang menyebarkan kebaikan. Ada yayasan tersebut, Minhajus Sunnah di Surabaya, itu bagi-bagi masjid gratis. Kita cuma menyediakan tanah wakaf, ya, tanah yang jelas, bukan tanah sengketa, ya, tanah yang jelas. Nanti kita hubungi yayasan tersebut, kita dibangunkan masjid, ya, tapi enggak besar. Yang penting masjid lah, bisa digunakan untuk sholat, bisa digunakan untuk taklim, dibangunkan masjid. Banyak, ya. Banyak sudah proyek-proyek pembangunan masjid ini banyak di Kalimantan, terakhir kemarin di Sumatera, di Jambi, di Padang, itu banyak. Ya, dari yayasan tersebut. Ini menunjukkan apa? Saudara-saudara kita di sana, orang-orang kaya, ya, di Timur Tengah, itu mereka enggak tinggal diam. Mereka benar-benar serius, karena memang Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu harta bagi mereka, ya. Orang-orang saudara kita sesama muslim di Timur Tengah, mereka bukakan pintu harta. Allah bukakan bagi mereka pintu harta. Jadi mereka menyisihkan, orang-orang kaya di sana itu menyisihkan hartanya untuk bangun masjid. Mereka cari-cari di Indonesia, di Afrika, ya, di belahan bumi manapun yang di situ ada orang Islam, dibangunkan masjid. Dibangunkan apa? Masjid. Karena apa? Karena masjid ini ketika digunakan maka pahalanya terus mengalir. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini itu adalah masjid-masjidnya, ya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini itu adalah masjid-masjidnya, ya. Jadi tempat yang dicintai Allah itu bukan tempat rekreasi, bukan tempat hiburan, tapi masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Karena biasanya para jamaah, pasar itu kan identik dengan kecurangan, curang dalam timbangan, sumpah palsu, ya, kemudian kata-kata kasar, kata-kata jorok itu di pasar. Itu pada umumnya. Makanya pasar ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita nggak boleh ke pasar. Kita ke pasar secukupnya, kita selesai ya pulang, ya. Maka pasar itu tempat ya seperti itu. Kadang ada orang teriak-teriak, ada orang ngurangi timbangan, curang dan sebagainya. Maka kenapa masjid itu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Masjid ini tempat untuk sholat 5 waktu, untuk sholat Jumat, untuk taklim, ya, untuk kajian, untuk baca Al-Qur'an, untuk belajar ngaji anak-anak. Bayangkan, ya. Masjid ini tempat kebaikan, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang bangun masjid dari nol, mulai dari pondasinya sampai selesai misalnya, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita nyumbang pembangunan masjid yang dari nol, ya, mungkin 100.000, 200.000, kita niatkan, ya, untuk wakaf, untuk membangun masjid supaya nanti kita ikut andil dapat pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pembangunan masjid, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Fi buyutin, yaitu di masjid-masjid, ya. Adinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu, yaitu di masjid-masjid ini tempat nama-nama Allah itu disebut, ya, nama-nama Allah itu ditinggikan. Ya, ketika orang di masjid kan biasanya subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu akbar, setelah sholat 33 kali. Ini di masjid itu tempat nama-nama Allah itu sering disebut, ya. Jadi kalau ada orang memfasilitasi, saya mau bangun masjid di sini, itu luar biasa. Pahalanya akan terus mengalir, ya, terus masuk ke dalam buku catatan amal kebaikan orang tersebut yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Ini yang kelima.
yaitu membangun masjid. Kemudian yang keenam, di antara amalan-amalan yang insya Allah pahalanya terus mengalir sesuai dengan hadis Nabi adalah awwarrasa mushafan, yaitu orang-orang yang menghadiahkan atau mewakafkan Al-Quran. Orang-orang yang menghadiahkan atau mewakafkan Al-Quran, mushaf itu ya. Ini di antara amalan yang pahalanya terus mengalir. Ya. Jadi kalau kita ada proyek-proyek kebaikan, ada wakaf mushaf, coba kita ikut ambil, kita ikut serta. Ini transfer, mungkin satu Al-Quran itu harganya 100.000 katakan, kita transfer 100.000, atau kita lebih mampu 200.000, kita transfer. Ya, apalagi Al-Quran ini untuk pondok-pondok tahfidz, pondok-pondok yang di situ mengajarkan hafalan Al-Quran. Setiap anak yang baca dari mushaf yang kita wakafkan, ya, insya Allah kita dapat pahala. Kita dapat pahala walaupun kita sudah meninggal. Ya, karena pondok-pondok tahfidz ini insya Allah sering dibaca sama anak-anak itu untuk murojaah, untuk hafalan-hafalan baru, nambah hafalan. Ya, ini pondok-pondok tahfidz. Ya, ini secara umum, ini secara khusus. Kemudian ke masjid-masjid, ke musola-musola, bagikan mushaf secara gratis. Sekali lagi ini saudara-saudara kita di belahan bumi sana, di Timur Tengah, mereka berlomba-lomba. Mereka mewakafkan mushaf. Ya, mereka mencetak mushaf sebanyak-banyaknya, bagi-bagikan gratis. Entah itu mushaf saja atau mushaf terjemah. Itu mereka bagi-bagikan secara gratis. Ya. Jadi mungkin kalau yang jamaah haji itu mereka kadang dapat hadiah mushaf ketika mereka pulang dari haji. Ya. Atau mungkin jamaah umroh mereka dikasih hadiah mushaf dari pemerintah Saudi Arabia. Itu banyak. Ya, mushaf ini disebarkan. Karena apa? Karena kita bisa membayangkan para jamaah Nabi SAW di dalam hadis beliau yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Orang yang membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an satu huruf itu kan 10 pahala. Satu huruf, ya. Jadi kalau baca alif lam mim ini berapa? 30. Karena satu huruf, alif satu huruf, lam alif satu huruf dikalikan 10, lam satu huruf kalikan 10, mim satu huruf kalikan 10. Jadi satu ayat alif lam mim, ya, itu sudah 30 pahala. Ya. Jadi kalau kita menjadi fasilitas bagi para pembaca Al-Quran, ya, dimanapun mereka berada, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang terus mengalir. Kalau kita menjadi orang tua, ya, kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, kalau anak kita itu Al-Qurannya itu sudah nggak layak, sudah sobek-sobek, ya belikan Al-Quran yang baru gitu loh, jangan pelit-pelit ya. Ya, ini anak kita sendiri, anak kandung. Ya, dia butuh Al-Quran, dia butuh mushaf yang baru supaya dia semangat hafalannya. Kita belikan. Kita ajak dia mungkin ke toko, kamu mau pilih yang mana? Al-Quran yang mana? Saya belikan. Ya. Maka hadiahkan kepada anak kita Al-Quran yang dia senang. Ketika anak ini senang baca Al-Quran pada jemaah, ketika anak ini senang baca Al-Quran, dia rajin. Kita selaku orang tuanya, kalau kita mati, kita akan dapat pahala selama Al-Quran ini dibaca sama anak kita. Ya. Atau kita punya cucu, belikan cucu kita Al-Quran yang baru, mushaf yang terbaru, yang paling bagus, nggak masalah agak mahal, nggak masalah, yang penting berkualitas, yang penting enak untuk dibaca, ya, yang penting nyaman untuk dinikmati untuk dibaca, ya. Ini belikan, kita punya cucu, punya keponakan, punya apalah pokoknya, yang penting itu kita suplai mereka untuk Al-Quran, ya, kita belikan Al-Quran, kita hadiahkan. Ya, supaya mereka menjadi generasi-generasi yang cinta kepada Al-Quran, yang serius untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran ketika mereka dewasa. Ya, ini termasuk ini, mewakafkan mushaf, itu jangan kita berpikir harus di masjid, di musola. Kita punya anak, punya cucu, punya keponakan, belikan mereka. Ya, dengan uang kita sendiri. Itu yang keenam. Ya, di antara pintu-pintu kebaikan yang bisa mendatangkan pahala yang terus mengalir, yaitu dengan mewakafkan atau menghadiahkan mushaf. Ya, insya Allah jangan kita khawatir loh. Sekarang kan sudah ada HP Ustaz, kan sudah ada aplikasi Al-Quran. Itu jangan khawatir, tetap yang namanya orang yang beriman itu fitrahnya itu senang kepada Al-Quran yang bisa dibolak-balik itu, Al-Quran yang secara cetak. Ya, jadi Al-Quran di aplikasi itu bermanfaat, ya, bermanfaat. Terutama kalau orang itu lagi di jalan, ya, daripada dia bengong. Misalnya seorang suami
Seorang suami mengantarkan istrinya belanja, daripada dia ngelamun, dia buka HP-nya, dia buka aplikasi Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an. Suaranya lirih. Ya, itu memanfaatkan waktu, itu bisa. Tapi pada umumnya kalau orang itu di masjid, di musola, itu mereka baca Al-Qur'annya dari mushaf. Ya, ambil mushaf dibaca. Ya, itu bisa seperti itu. Ya. Maka jangan khawatir dengan adanya aplikasi-aplikasi Al-Qur'an, ketika kita mewakafkan mushaf kita enggak akan dibaca, tetap insyaallah akan dibaca. Ya, Allah akan memunculkan orang-orang yang akan membaca Al-Qur'an yang kita wakafkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amalan-amalan yang insyaallah pahalanya akan terus mengalir ya sampai hari kiamat, yang ingin mengalirnya ini terus para jamaah. Bukan hanya sehari 2 hari, terus mengalir sampai hari kiamat. Ya sekali lagi, kalau di kajian kemarin malam, kita di alam kubur ini enggak tahu sampai kapan. Kita di alam barzah ini sampai kapan kita enggak tahu. Yang jelas kita di alam kubur, di alam barzah itu sampai Allah tegakkan kiamat. Sampai Allah memberikan keputusan tentang kapan kiamat itu tiba. Jadi kalau kita bicara pahala yang mengalir, ini pahalanya mengalir terus sampai di hari kiamat. Ya. Ketika hari kiamat terjadi, maka pahalanya sudah putus di situ. Ya. Kemudian kita tinggal menerima buku catatan amal kita, buku kebaikan kita, nanti kita lihat. Kan pernah kita baca surat Al-Kahfi. Surat Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mali hadal kitab. Jadi di hari kiamat itu orang-orang diberikan buku catatan namanya. Mali hadal kitab. Ini buku apa ini? Buku apa ini? Ketika dibuka la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi di buku itu tidaklah sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar illa ahsaha, kecuali ada di dalamnya. Tercatat di dalamnya. Enggak ada yang ketinggalan. Illa ahsaha, lengkap. Ini rapot yang paling lengkap. Ini rapot semasa hidup kita. Itu ya di situ nanti di hari kiamat ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya ada. Sampai amalan-amalan kita yang terus mengalir tadi, pahalanya ada di situ. Pahalanya tercatat di situ. Maka jangan khawatir kita. Kalau kita berbuat baik itu jangan khawatir. Allah Maha membalas kebaikan kita, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Yang ketujuh, sebagaimana sabda Nabi, amalan yang terus mengalir adalah autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Yaitu orang tua yang meninggalkan anak yang senantiasa mendoakan ampunan untuk orang tuanya setelah orang tuanya tiada. Aw waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Ya. Atau seorang anak yang senantiasa memohonkan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Ya, ini poin yang ketujuh ini adalah marilah kita usahakan juga. Ya, kita didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita didik mereka. Ya. Jadi anak-anak ini kalau mereka kelak menjadi anak-anak yang soleh atau menjadi anak-anak yang soleha, kemudian orang tuanya sudah meninggal, anak soleh dan soleha ini mendoakan orang tuanya terus. Ya, ketika sepertiga malam terakhir dia doakan orang tuanya. Ketika antara azan dan iqamah dia doakan lagi orang tuanya. Ini terus. Ini pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyebutkan ada seseorang itu di surga, ketika dia di surga dia mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, derajat yang VIP di surga. Kelas tinggi, kelas atas. Maka orang ini bertanya-tanya, "Ya Allah, anna li hada?" Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan fasilitas yang mewah di sini di surga ini? Ini bukan surga yang emperan ya, surga tingkat tinggi. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Bistighfari waladikalaka." Engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, bistighfari waladikalaka. Ya. Disebabkan karena istighfar yang dibacakan oleh anakmu untukmu. Ya. Jadi kalau seorang anak itu memohonkan ampun untuk orang tuanya, sering, rajin tiap hari, ya, tiap hari dia memohonkan ampun untuk orang tuanya, terlebih-lebih ketika orang tuanya sudah tiada, ini akan bisa meninggikan derajat orang tua tersebut di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin kita banyak-banyak mendoakan ampun untuk orang tua kita, maka semakin meninggikan derajat orang tua kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pentingnya bagi para orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam. Ya, memang bisa dikatakan untuk mendidik anak di zaman kita itu tidak mudah ya. Tidak seperti membalikkan tangan.
Terlebih dengan tantangan yang ada, tantangan fitnah-fitnah syubhat, ada fitnah-fitnah syahwat, ada gadget, ada HP, ada game online, ada teman-teman yang buruk, ya. Atau yang semisalnya, ini memang tantangan, ya. Jadi mencetak anak soleh dan soleha itu bukan hal yang mustahil. Sulit, mungkin ada kesulitan, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Selama benar-benar kita selaku orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai orang tua jangan hanya mengandalkan pendidikan di pondok. Kita sebagai orang tua juga jangan lupa mendoakan anak-anak kita, ya. Mendoakan anak-anak kita supaya mereka diberikan kemudahan dalam mempelajari agama, supaya mereka menjadi anak soleh dan soleha. Sebagaimana doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kami istri yang soleha, ya. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Apa tadi? Rabbana hab lana min azwajina. Pokoknya nanti dibaca, itu ada di surat Al-Furqan, ya. Kemudian di dalam doa tersebut orang tua itu minta kepada Allah supaya diberikan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata, ya. Qurrata a'yun. Jadi anak itu, para jemaah, kalau anak itu anak soleh dan soleha, itu senang kita lihat, itu menyejukkan mata. Misalnya ya, seorang bapak, dia capek kerja di luar, kemudian dia pulang ke rumah, dia lihat anaknya sholat. Ya misalnya kalau anaknya perempuan, anaknya lagi sholat sama ibunya, senangnya bukan main, senang gitu. Ya, kita itu rasa capek di luar itu insya Allah terobati ketika melihat anak itu sholat, ketika melihat anak itu ngaji, ya, ketika lihat anak itu hafalan, itu senang para jemaah. Ya, itu nggak bisa kita ingkari, itu ada keadaan-keadaan seperti itu membuat kita senang. Ya, jadi kita di saat kita capek kerja di luar, sampai di rumah lihat anak kita lagi ngaji, itu sangat sangat menggembirakan. Ya, ini sangat menggembirakan kita semuanya. Ya, ini tadi. Selain kita mendidik anak itu dengan menyekolahkan, memasukkan ke pondok, maka jangan lupa untuk mendoakan, ya, mendoakan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena doa orang tua itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seandainya kalau kita marah, ya misalnya kan ada itu anak itu kan nakal, ya, dalam arti bukan nakal, ya, mungkin sulit diatur, namanya anak-anak, ya. Terkadang seorang ibu atau seorang bapak itu keceplosan, ya. Kemudian dia mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Ini jangan sampai, ya. Jangan sampai orang tua itu keceplosan mendoakan keburukan untuk anak-anaknya, jangan sampai. Ya, sebagaimanapun anak kita itu tetap anak kita. Ya, mungkin dia kurang nurut, mungkin dia agak bandel sedikit. Ya itu wajar. Tapi kita tetap jaga kesabaran, tahan emosi. Jangan gampang marah, jangan gampang mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Ya, nanti kalau kita mendoakan keburukan kemudian Allah kabulkan, ini kan bahaya. Ya, maka sering-seringlah kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, ya, yang dengan kebaikan itu Allah mengabulkan sehingga kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Ya, ini tadi tujuh amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya. Dan sebagai penutup sebelum buka forum tanya jawab, ya, kita tutup dengan hadis yang lain, yang dimana hadis ini lebih populer, ya, tentang amalan yang terus mengalir pahalanya. Idza mata al insan in qata'a anhu amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu sudah meninggal, maka telah terputus amalnya. Ya. Jadi kalau kita sudah mati, itu terputus amal kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa umroh lagi, kita nggak bisa baca Al-Quran lagi. Idza matal insan in qata'a anhu amalu, maka terputuslah amalnya. Ya. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah. Sedekah jariyah ini maksudnya adalah wakaf. Ya. Sedekah jariyah ini yang dimaksudkan di sini sebagaimana pendapat Imam Nawawi itu adalah wakaf. Ya, sedekah berupa wakaf. Ya. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diajarkan. Au waladun soleh yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan. Ya,
Ini enggak bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi, ada 7 amalan. Ini saling menguatkan, saling melengkapi. Ada 3 amalan, idza matal insan in qata amalu. Kalau manusia itu mati, maka terputus amalnya. Nah, di sini ada faedah yang berharga. Idza matal insan, kalau manusia itu mati, maka terputus amalnya. Di sini apa? Ada pelajaran penting pada jamaah yang harus kita camkan. Jangan sampai seorang muslim dan muslimah itu minta mati. Ya, jangan sampai kita minta mati. Karena apa? Kalau kita sudah mati kan terputus amalan kita kan gitu. Kalau kita mati kita nggak bisa apa? Nggak bisa sholat, nggak bisa silaturahmi, nggak bisa berbakti lagi sama orang tua. Maka jangan sekali-kali kita minta mati. Apapun yang menimpa kita, musibah seberat apapun, penyakit yang nggak kunjung-kunjung sembuh, ya, atau kekurangan harta, jangan sampai kita minta mati. Toh mati itu akan datang, walaupun nggak kita minta, kan begitu ya. Mati ini akan tiba pada waktunya, pada masanya, walaupun nggak kita minta. Ya, jadi ketika seorang muslim dan muslimah itu masih hidup, ya, kita diberikan oleh Allah kita masih diberikan umur, maka itu kesempatan menambah kebaikan, kesempatan untuk menambah ganjaran, kesempatan untuk menambah pahala. Karena Nabi mengatakan idza matal insan in qata'a amaluh. Kalau manusia itu sudah mati, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal. Ya. Kemudian yang terakhir dalam hadis yang lain, di antara amalan, ini dalam hadis yang lain yang enggak saya bacakan hadisnya, termasuk amalan yang pahalanya terus mengalir adalah membangunkan asrama. Ya, kita punya uang, kita punya tanah, kita bangunkan asrama. Asrama ini untuk janda-janda yang miskin, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang duafa, orang-orang lemah, untuk para penuntut ilmu. Ya, jadi misalnya ada pondok pesantren lagi bangun asrama. Ya, maka kita punya uang, kita bantu, kita transfer pembangunan asrama untuk pondok. Ini insyaallah selama asrama ini digunakan oleh para penuntut ilmu, mereka tidur di situ, istirahat di situ, mereka belajar di asrama itu, insyaallah ini pahalanya terus mengalir. Ya, ini jadi kurang lebih ada 8 atau 9 amalan yang tinggal kita pilih yang mana sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita punya keseriusan, kita punya tekad, kita punya keinginan yang kuat. Saya harus punya amalan yang bisa mengalir terus pahalanya setelah saya meninggal dunia. Karena kita nggak tahu kapan ajal itu datang, kita nggak tahu kapan malaikat maut itu datang mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sewaktu-waktu bisa. Maka sebelum terlambat, sebelum kita tertutup usianya, marilah kita melakukan amalan-amalan yang menurut kita yang sesuai dengan hadis Nabi, itu bisa mengalirkan pahala kepada buku catatan amal kita. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ada yang menambahkan atau yang bertanya, kita persilakan. Silakan. Apakah tetap mendapatkan pahala jika kita mendengarkan kajian secara di YouTube, dan di mana pahalanya yang besar? Dan berdosakah kita ketika memukul atau memarahi anak kita dengan kasar? Karena itu sudah diatur. Iya, sudah. Baik. Bagaimana kalau kita mendengarkan kajian di YouTube atau kita merekam kajian di YouTube kemudian kita ikut menyiarkan secara langsung? Insya Allah ini dapat pahala yang mudah-mudahan terus mengalir ya. Selama ada orang yang mendengarkan siaran yang kita sampaikan, ya, streaming yang kita sebarkan, insya Allah kita sebagai panitia kajian, sebagai panitia penyelenggara akan mendapatkan pahala yang sama dengan pemateri. Ya, pemateri kajian itu menyampaikan ilmunya, kemudian kita rekam, kemudian kita share, kita sebarkan, kemudian ada orang yang mengambil manfaat, ada orang yang dapat hidayah, insya Allah kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terus mengalir. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian di satu sisi, kalau kita ini masalah kajian ya, kalau masalah kajian itu kalau kita bisa datang secara langsung, kita datang secara langsung. Ya, kalau kita ada uzur, maka tetap kita ikut kajian mungkin secara streaming melalui YouTube atau melalui Facebook, itu bisa. Tapi pada asalnya kajian itu kita datang ke tempatnya langsung. Ya. Kenapa? Kalau kita datang ke kajian langsung itu kan banyak pahala. Yang pertama, langkah kita ke masjid dapat pahala kan gitu ya. Kita masuk masjid, baca doa masuk masjid kita dapat pahala. Kemudian kita salat tahiyatul masjid dapat pahala. Kita ketemu sama saudara kita, assalamualaikum, dapat pahala. Dan ini nggak bisa didapatkan kalau kita lihat kajian melalui streaming, nggak bisa. Ya, tetap dapat pahala menuntut ilmu, tapi di satu sisi ada pahala-pahala yang lain yang didapatkan oleh orang-orang yang datang langsung ke tempat kajian. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita memarahi anak, memukul anak, karena anak ini sulit diatur. Ya, dalam Islam
ketika kita memukul anak itu diperbolehkan selama tidak memukul yang membabi buta, yang menyebabkan anak itu cedera, yang menyebabkan anak itu nanti dendam sama orang tuanya, itu jangan, ya. Jadi memukul itu memukul yang sifatnya mendidik, bukan memukul karena disertai amarah atau emosi yang enggak terbendung. Ini bahaya, ya. Terkadang orang tua itu dia marahnya berlebihan, emosinya meluap, ya, nggak terkontrol. Akhirnya anaknya dicaci maki, anaknya dijelek-jelekan, anaknya sendiri dijelek-jelekan, dipukuli dan sebagainya. Akhirnya anak ini menangis, anak ini kesakitan, ya, bahkan mengeluhkan orang tuanya kepada orang lain, ya. Dia cerita, orang tuaku kalau di rumah kayak gini. Ini jangan, ya. Jadi Nabi memang pernah bersabda, wadribuhum. Jadi kalau anak itu udah 10 tahun dia nggak mau sholat, itu kan boleh dipukul, ya. 10 tahun nggak mau sholat maka dipukul. Nabi ketika mengizinkan memukul anak ini memukul untuk pendidikan, mendidik, bukan memukul yang untuk menyakiti, bukan, ya. Jadi kalau kita memang marah, emosi, tahan diri kita. Kalau kita lagi berdiri, kita duduk dulu supaya emosi ini menurun, tensi darah ini tuh menurun, atau kita bisa wudu, ya. Jangan kita menuruti amarah ini, menuruti emosi, akhirnya nanti kita yang sendiri yang menyesal. Ya, anak kita sudah dipukuli, kemudian anak ini tersakiti, belum lagi nanti dia khawatir dendam sama kita orang tuanya, nggak mau doakan orang tuanya, ini kan bahaya juga, ya. Maka sering-sering anak itu dinasihati, sering-sering kasih hadiah, sering diajak ngobrol. Jangan kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Sebagai seorang bapak, kita sudah sibuk di luar rumah, ternyata di dalam rumah kita masih sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Sampai anak kita sendiri jarang diajak ngobrol, anak kita sendiri jarang diajak bicara. Mungkin apa yang dia dapatkan di sekolah, pelajarannya apa saja, ya, teman-temannya bagaimana, ini kan perlu sering-sering ngobrol sama anak-anak kita, ya, mumpung mereka masih kecil. Hatta ketika mereka sudah rumah tangga, perhatian orang tua itu nggak terlepas. Perhatian orang tua itu nggak berhenti ketika anaknya sudah rumah tangga. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW. Nabi SAW ketika Fatimah ini sudah menikah sama Ali, itu Nabi SAW pernah mengetuk pintu rumahnya Ali, diketuk, ya. Maksudnya mengetuk ini membangunkan untuk sholat malam. Ala tusollian, Nabi mengetuk pintunya rumahnya Ali, ini menantunya Nabi, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang dijamin surga, diketuk pintunya, ya. Nabi menanyakan, ala tusollian, tidaklah kalian berdua sudah sholat, maksudnya sholat tahajud, sholat malam. Ini menunjukkan apa para jamaah? Perhatian orang tua itu tidak berhenti walaupun anaknya sudah menikah dengan orang lain. Kalau anaknya wanita sudah dibawa sama suaminya, itu enggak berhenti. Apalagi kalau anak kita dia sudah menikah, dia tinggal di dekat sama rumah kita, maka tetap perhatian masalah agamanya. Kalau anak kita lagi curhat, menyampaikan masalah, ya kita kasihkan solusi dan sebagainya. Bagaimanapun ini anak kita, yang kita harapkan anak ini mendoakan kita setelah kita tiada. Ya, wallahu a'lam. Iya, silakan. Iya. Nggih. Iya. Iya. Baik, kalau yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi secara redaksi hadis ini memang awwaladin yastaghfiru lahu, atau seorang anak yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tiada. Jadi seorang anak soleh dan soleha itu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, terlebih-lebih di saat orang tuanya masih sudah meninggal. Ya. Jadi anak yang berbakti itu akan diuji ketika orang tuanya sudah meninggal, dia masih mendoakan atau tidak. Yang sangat menyedihkan itu apa? Kalau orang tuanya meninggal, anaknya yang nggak ada yang mendoakan, anaknya cuma rebutan warisan. Ini yang menyedihkan. Ya, anaknya lupa sama orang tuanya, yang dipikir cuma warisannya. Ya, jadi memang umur manusia ada batasannya. Ketika anak yang soleha ini meninggal, ya, yang biasanya mendoakan orang tuanya, anak soleh dan soleh meninggal. Ya, kemudian anak soleh dan soleha ini anak kita. Dia mendidik cucu kita dengan pendidikan Islam, dengan pendidikan yang benar, ya. Jadi ketika kita mendidik anak kita dengan izin Allah menjadi anak soleh dan soleha. Kemudian anak kita mendidik anaknya, yaitu cucu kita, dengan pendidikan yang benar, insya Allah pahalanya terus mengalir kepada kita, ya. Sebagaimana Nabi SAW, berapa
ganjaran yang diperoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Wa innaka la ajran ghairu mamnun. Dan bagimu wahai Muhammad pahala yang tidak terputus. Ya, Nabi mengajarkan kepada para sahabat tentang tata cara salat. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Ketika kita salat, Nabi dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Dapat pahala. Ketika kita zakat, ketika kita haji, ketika kita umrah, Nabi dapat pahala. Jadi enggak usah kita kirim Al-Fatihah kepada Nabi. Nabi sudah banyak pahalanya. Ya. Kita mengamalkan amalan Islam itu Pak Nabi SAW sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang kakek, kita punya cucu yang soleh dan soleha, kemudian cucu kita mendoakan kita, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Karena ini termasuk masih keturunan kita kan, masih keturunan dari kita. Ya. Dan juga kita bisa mendoakan umum para jemaah. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah mengajarkan kita Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Ampunilah dosa-dosa saudara kami sesama muslim, sesama muslimah yang mereka sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Ini doanya umum. Kalau kita baca doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya hafalkan doanya. Kalau yang belum hafal dihafalkan. Kalau yang sudah hafal dipahami, direnungi. Kalau kita baca doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Maka kita telah mendoakan orang-orang yang beriman yang mendahului kita yang sudah mati mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman kita sekarang yang sudah mati. Itu berapa jumlahnya? Banyak ya. Jadi jangan kita pelit-pelit mendoakan saudara kita, apalagi ada orang-orang yang mereka berjasa sama kita. Mungkin kita pernah ditolong orang, mungkin ada orang yang menghutangi kita tanpa riba ya. Kemudian orang itu berbuat baik sama kita, maka kita doakan mereka ya. Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu dimanapun ya, di masjid, di mushola, di rumah bisa dengan doa yang sifatnya umum. Ini kan Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ini doanya umum untuk orang tua kita, untuk kakek buyut kita ya, untuk siapapun yang penting mereka meninggal dalam keadaan apa? Beriman. Ya, ini pentingnya kita paham doa yang ada di Al-Qur'an. Karena sebaik-baik doa itu doa yang bersumber dari Al-Qur'an. Kemudian doa yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Itu sebaik-baik doa. Kalau kita mampu menghafal, kita hafalkan. Setelah kita hafal, kita renungi. Karena doa-doa di Al-Quran ini Masya Allah, kalau kita hafal, kita renungi, itu insya Allah mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Itu doa-doa yang Allah ajarkan di Al-Quran ya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama tadi adanya pelaksanaan salat Jumat di hari Sabtu dan Ahad. Ya, ini tentunya menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi As-Sunnah. Yang namanya salat Jumat ya di hari Jumat, tidak ada di hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala memilihkan umat Islam itu hari terbaik. Ya. Jadi hari Jumat ini para jemaah itu Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam itu pimpinan para hari. Dalam satu pekan ada 7 hari, itu hari Jumat ini hari yang mulia. Ya. Allah Subhanahu wa taala sesatkan orang-orang Yahudi mereka ibadah di hari Sabtu. Allah sesatkan orang-orang Nasrani, mereka memilih ibadah di hari Ahad, hari Minggu. Kemudian Allah pilih umat Islam, Allah pilihkan umat Islam hari Jumat itu yang hari mulia. Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari dalam satu pekan ini hari Jumat. Maka di situ disyariatkan adanya salat Jumat. Maka dengan hal ini jelas salat Jumat ini harus dikerjakan di hari Jumat. Ya, bukan di hari Sabtu. Kalau di hari Sabtu nanti kayak orang-orang Yahudi. Kalau di hari Ahad kayak orang-orang Nasrani. Ya, dan sebagainya. Ini ya, hati-hati dari penyimpangan-penyimpangan yang jelas-jelas itu sangat menyesatkan ya. Kemudian yang kedua, kalau ada orang wakaf tanahnya sama membangunkan masjid. Ya.
Ya memang orang ini orang sudah paham agama, paham tauhid, paham sunnah Nabi. Ya, dia di awal orang ini niatnya ketika dia wakaf tanah sama membangunkan masjid untuk supaya masjid ini dimakmurkan dengan sholat 5 waktu, dengan sholat Jumat, dengan kajian-kajian yang sesuai sunnah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan anak-anak TPA yang ngaji. Adapun kalau ada pengurus masjidnya nyeleneh, pengurus masjid yang aneh-aneh, kemudian memasukkan ke masjid itu alat-alat musik, dijadikan nyanyi-nyanyi sebagainya, maka orang yang mewakafkan, orang yang membangunkan masjid, dia nggak ikut dapat dosanya. Karena apa? Karena niatnya di awal memang bukan seperti itu dia. Itu adalah penyimpangan orang yang datang setelah orang ini meninggal, orang yang wakaf, orang yang bangun ini meninggal dunia. Seandainya orang yang wakaf, mewakafkan tanahnya, atau membangunkan masjid, orang ini masih hidup, maka dia nggak terima, ini masjid saya bangun ini. Saya yang wakaf. Ini bukan mengungkit-ungkit ya. Ini bukan mengungkit amal kebaikan, tidak. Tapi dia ingin menjelaskan, ini saya yang wakaf di sini. Saya yang membangunkan di sini. Saya nggak ridho, saya nggak rela kalau di masjid ini dimasuki alat-alat musik. Ya. Saya nggak ridho dan nggak rela itu kalau orang ini masih hidup. Lah kalau orang ini sudah meninggal, bagaimana dia mengingkarkan? Nggak bisa. Tetap dia dapat apa? Pahala yang terus mengalir. Adapun penyimpangan yang terjadi itu ditanggung sama orang-orang yang melakukannya. Orang yang mewakafkan, orang yang membangun nggak ikut dapat dosa. Karena memang niatnya di awal bukan untuk itu dia membangun masjid. Ya, dia membangun masjid untuk dimakmurkan dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, ya silakan. Anak soleh itu bagian dari amal jariah. Iya. Itu doa anak soleh. Iya, doa anak Doa dari orang lain gimana Ustaz? Kan tadi Pak Ustaz juga menyampaikan kita mendoakan mukmin-mukmin yang telah meninggal. Iya. Apakah itu juga bagian dari amal jariah? Iya, sudah. Kita lewat kuburan aja kita mendoakan. Iya. Sudah, Pak. Ya, begini. Jadi kalau di dalam hadis tadi memang Nabi menyebutkan redaksinya itu anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu pahalanya mengalir. Adapun orang lain, ya orang lain yang bukan anak kita atau bukan keturunan kita, bukan cucu kita atau terus ke bawah, orang lain nggak ada hubungan darah sama kita, ya nggak ada hubungan kekerabatan sama kita. Ketika mereka mendoakan kita, doanya insya Allah sampai. Tapi apakah termasuk pahala yang terus mengalir ini kami belum tahu, ya. Karena di dalam hadis tadi Nabi cuma menyebutkan anak, karena anak ini kan hasil usaha orang tua kan, orang tua yang membiayai sekolah, orang tua yang memberikan makan, orang tua yang memberikan peralatan sekolah, peralatan pondok dan sebagainya. Orang tua ini punya jasa. Adapun orang lain yang nggak ada hubungan kerabat, orang lain sesama Muslim itu mendoakan tetap sampai, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, atau ketika kita ziarah kubur ya. Kan ziarah kubur itu kan kita mendoakan untuk semua penghuni kubur kan, ya. Ya misalnya assalamualaikum ya ahlad diyar. Nanti bisa dicek doanya ketika ziarah assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal muslimin wal mu'minin wal mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ya, intinya di dalam doa tersebut Nabi mengajarkan kita ketika ziarah kubur itu kita mendoakan untuk semua penghuni kubur yang muslim dan muslimah, yang mukmin dan mukminah. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Ini insyaallah doa ini sampai, ya. Insya Allah dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Adapun apakah pahalanya terus mengalir ini saya belum tahu. Ya, apakah terus mengalir tidak? Yang penting selama ada orang ziarah kubur dia mendoakan, dapat pahala lagi kan gitu. Ada orang ziarah kubur mendoakan lagi, dapat pahala lagi, terus seperti itu. Ini enaknya jadi orang beriman. Ya, ini enaknya jadi orang-orang yang beriman. Kita insya Allah didoakan sama saudara-saudara kita yang datang setelah kita nanti. Selama kita mati dalam keadaan apa? Iman. Mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, baik. Memang di satu sisi ada pahala jariah, pahala yang terus mengalir. Ada di sisi lain dosa jariah. Ini juga nggak kalah apa bahayanya. Kalau pahala jariah ini menguntungkan, kalau dosa jariah ini membahayakan. Ya, dosa jariah itu apa? Kalau kita ngajari anak ini keburukan, ngajari anak omong-omong kotor, omong-omong yang jorok,
kemudian anak ini mempraktekkan, kemudian dia mengajarkan kepada temannya, oh ini dosanya jariyah terus menerus. Orang yang mengajarkan amalan-amalan kesyirikan, orang yang mengajarkan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, ini dosa jariyah terus mengelur, ya. Terus menerus kepada yang mengajarkan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ada pahala yang terus menerus mengalir, ada dosa yang terus menerus mengalir, ya. Jadi jangan sampai kita mengajarkan keburukan, mengajarkan kesyirikan, mengajarkan bid'ah kepada orang-orang lain. Walaupun termasuk keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Bagaimana dengan seorang suami? Mungkin dia pernah berbuat salah, berbuat khilaf, entah itu sengaja atau tidak. Kemudian dia sudah minta maaf kepada istrinya. Kemudian istrinya kok belum memaafkan, ya. Belum memaafkan sampai si istri meninggal dunia. Maka di sini ini bukan termasuk dosa jariyah, dalam artian yang penting kita siapkan amalan soleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena nanti para jamaah disebutkan dalam buku-buku akidah, ketika seorang muslim dan muslimah melewati sirat, lewat sirat sukses, nggak nyebur ke neraka, lewat sirat, nanti selesai sirat ini nggak bisa langsung masuk surga, nggak bisa. Nanti ada Allah menegakkan keadilan. Jadi orang-orang yang pernah kita zolimi itu mereka didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang yang pernah kita zolimi, entah itu kita caci maki, kita bully, kita rendahkan, ya, kita sakiti hatinya, ini didatangkan oleh Allah, kemudian ditegakkan keadilan. Ya, karena di situ sudah nggak ada lagi rupiah, dinar, dirham, emas, perak, nggak ada, yang ada pahala dan dosa. Maka pahala-pahala kita diambil, diberikan kepada orang yang kita zolimi. Termasuk seorang suami ketika menzolimi istrinya belum bisa memaafkan karena mungkin kesalahannya terlalu berat. Ya. Maka seorang suami harus siap-siap pahala yang banyak. Nanti akan ada keadilan. Pahalanya diambil, diberikan kepada istri yang kita zolimi tadi. Ya. Kalau pahala kita sudah habis, sedangkan kezoliman ini belum terbayarkan, dosanya orang yang kita zolimi diambil, diberikan kepada kita. Sehingga orang yang sedikit lagi masuk surga, ini nggak bisa langsung masuk surga, dia harus mampir dulu ke neraka disebabkan karena kezoliman yang dia lakukan. Kezoliman itu bisa berupa harta, bisa berupa mencaci maki orang, mencemarkan kehormatan orang lain. Ya, ini Allah Maha Adil. Ya, jadi itu tadi kalau memang kita menzolimi istri kita sengaja atau disengaja, kita minta maaf. Maka kemudian istri kita kok belum memaafkan, ya siap-siap pahala yang banyak. Nanti akan ada keadilan. Sebelum masuk surga ada keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya di sini di satu sisi kita Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Islam mengajarkan kita menjadi seorang individu yang pemaaf. Ya. Jangan sampai saudara kita ini diazab oleh Allah di neraka karena kesalahannya yang tidak kita maafkan, kan begitu? Ya. Ya memang mungkin sulit memaafkan orang itu mungkin berat. Ya. Tapi apakah kita tega? Nanti kalau di akhirat saudara kita ini diceburkan ke dalam neraka, diazab oleh Allah disebabkan karena kesalahan yang dia lakukan yang belum kita maafkan. Kan kita nggak tega. Ya. Kita sesama muslim, sesama orang-orang beriman, sama-sama pengen masuk surga, sama-sama pengen selamat dari neraka. Selama memang kesalahan itu bisa kita maafkan. Tapi kalau kita maafkan orang, mungkin kita kasih syarat. Kamu saya maafkan, tapi dengan syarat jangan kamu ulangi, kan gitu ya. Kadang-kadang diulangi lagi. Ada orang utang nggak bayar-bayar. Ya, utang ditagih bulat dan sebagainya, sulit. Kemudian ya wis, kamu saya maafkan, tapi jangan kamu ulangi. Kamu kalau utang sama orang lain, kamu harus bayar tepat waktu. Kalau nggak punya duit, jelaskan saya belum punya duit. Jangan kalau ditagih itu malah ngeles alasan ini dan itu dan sebagainya. Ini perlu. Ya, kalau kita memaafkan orang lain dan ini akhlak Islam mengajarkan kita memaafkan orang lain, tapi kita ingatkan, kamu saya maafkan tapi jangan diulangi lagi. Ya. Kalau kamu ulangi lagi nanti ya sulit kan. Orang kalau berbuat salah kedua kali untuk memaafkan kan kita sulit kan. Lebih sulit lagi daripada yang pertama. Ya, lebih sulit lagi dari yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi ya. Jadi kalau memang istri kita belum memaafkan, ya siap-siap pahala yang banyak, nanti akan ada keadilan sebelum kita masuk surga. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Iya. Jadi ya benar-benar, silakan. Lebih utama mana mendengarkan kajian atau menunda surat sulh? Iya. Baik, di sini yang pertama tadi bagaimana kalau sepasang suami istri tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wa yaj'alu man yasha'u aqima."
Dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki itu mandul, entah itu yang perempuan, yang istri itu yang mandul, biasanya istri ya, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kalau memang sepasang suami istri sudah berumah tangga sekian tahun, puluhan tahun belum dikaruniai anak, kemudian nanti suami istri ini khawatir kalau saya mati nggak ada yang doakan, ya saya dapat pahalanya mengalir dari mana? Maka dia mengadopsi anak, ngambil anak orang di panti asuhan itu ya. Kemudian dirawat di rumahnya, dibesarkan. Ya, ini mengadopsi anak itu boleh, tapi tetap harus kita jelaskan kepada si anak ini kalau dia besar, saya bukan orang tua kandungmu. Ini penting, ya. Karena memang kita jelaskan apa adanya, jelaskan hakikatnya. Ini kamu ini bukan anak kandung saya, ya, bukan anak kandung kami. Kamu ini anak kita ambil untuk kita besarkan. Ya. Adapun ketika anak ini anak adopsi, anak pungut, atau anaknya saudara kita punya kakak, anaknya banyak, kita nggak punya anak, kita kemudian keponakan ini kita rawat, kita besarkan, kita biayai sekolahnya, kita biayai sekolah di pondoknya. Adapun doa yang mengalir ini saya belum tahu. Nanti yang bisa mengalir itu kalau anak ini ya, anak pungut, anak adopsi, kita sekolahkan, kita pondokkan, kita biayai biaya sekolahnya, kita biayai dia beli buku, kita belikan bukunya, dia butuh pulpen, kita belikan pulpennya. Kita biayai SPP-nya di pondok. Ketika anak ini pintar agama, kemudian dia menjadi seorang mubalik, seorang dai, dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Di sini kita dapat pahala mengalir di situ, ya. Dapat pahala mengalirnya di situ, ya. Karena orang-orang para donatur yang Allah kasih kekayaan yang lebih, ketika mereka membiayai santri-santri yang nggak mampu di pondok pesantren, entah itu anaknya sendiri, anak adopsi atau orang lain, insya Allah mereka para donatur yang membiayai biaya para santri yang mondok yang nggak mampu ini, ketika santri-santri ini terjun ke masyarakat, mereka berdakwah, mereka memberikan ilmu kepada manusia, insya Allah di sini dapat pahala mengalir, ya. Karena termasuk apa? Karena kita yang menjadi sebab anak ini pintar agama, kita yang membiayai, kita yang membesarkan, karena kita menjadi sebab, ya. Sebabnya seperti itu. Kemudian paham yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mana yang lebih utama? Ini memang kajian saya terlalu lama, jadi ada orang sudah sholat surut duluan ya, mohon maaf terlalu panjang. Jadi begini, ini namanya skala prioritas, mana yang lebih harus didahulukan, mana yang lebih bisa ditunda. Dalam masalah ini kita kembali kepada hukum masing-masing. Kita lihat menuntut ilmu itu hukumnya kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, include di dalamnya setiap muslimah. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Salat suruh hukumnya apa? Sunnah. Mana yang didahulukan? Yang wajib. Ya. Walaupun kita nggak menuduh mungkin saudara kita yang salat suruh duluan, mungkin dia ada kepentingan. Ya dia mungkin ada kepentingan urgen di rumahnya, dia pulang duluan, nggak masalah. Ya. Tapi kita punya skala prioritas kemana yang harus kita dahulukan, mana yang kita kedepankan. Yang jelas amalan yang wajib ini harus didahulukan daripada amalan yang sunnah. Kalau memang bertabrakan, ya. Jadi amalan yang wajib, kemudian amalan yang wajib ini ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka yang fardu kifayah didahulukan daripada yang fardu ain didahulukan daripada yang fardu apa? Fardu kifayah. Misalnya begini, ada orang dia belum sholat duhur, sebentar lagi sudah sholat asar, sudah masuk waktu asar, dia belum sholat duhur. Kemudian di masjid itu ada sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Sholat duhur hukumnya apa? Fardu ain. Maka orang ini wajib sholat duhur terlebih dahulu, baru dia nyusul untuk sholat jenazah. Ini harus kita perhatikan, dan ini kembali kepada ilmu. Kita tahu ini wajib, kita tahu ini sunnah, kita tahu ini fardu ain, ini fardu kifayah, semua kembali kepada ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita bisa mendahulukan mana yang harus didahulukan, kita tunda mana yang bisa ditunda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Dan sebagai penuntut ilmu, kita semuanya penuntut ilmu. Kami yang berbicara di sini juga menuntut ilmu, terus kita belajar sampai belajar ini sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penuntut ilmu itu penting. Ketika kita pagi diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Penuntut ilmu juga penting. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang cuman jadi pengetahuan tapi enggak diamalkan. Kita tahu ini hukumnya begini, kita tahu keutamaannya, kita mampu kok nggak dikerjakan, ini
dikhawatirkan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka penting, di satu sisi kita memohon kepada ilmu yang bermanfaat, di sisi yang lain kita juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang mengalir terus pahalanya. Ya, kalau bisa semuanya atau salah satunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah Maha tahu. Allah memiliki malaikat yang senantiasa mencatat. Jangan khawatir kebaikan kita pastinya tidak akan sia-sia. Setiap kebaikan akan ada balasannya. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.